Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Berbagi Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sepeninggal Mbok Mi, aku kembali mengurung diri di kamar. Kamar adalah tempat ternyaman untukku saat Hadi sedang berada di rumah. Sebisa mungkin aku harus menghindar agar tak saling bertatap muka dengan mereka. Seperti siang tadi, aku membawa masuk makan siangku ke kamar. Di kamar aku bisa menyantap makan siang sambil bersantai tanpa harus bertemu dengan Hadi maupun Tiara. Bukan urusanku dengan dua pasangan yang sedang dimabuk asmara itu. Setelah selesai menyantap makan siang, perlahan aku membuka pintu kamar hendak membawa piring kotor ke dapur. Aku mengintip di balik pintu, memastikan jika pasangan suami istri itu sedang tidak berada di dapur. Setelah yakin 100%, aku pun berjinjit menuju ke arah dapur. Sialnya aku harus melewati kamar Hadi dan Tiara. Bagaimana jika nanti berpapasan di sana? Sekuat tenaga aku menepis rasa tak nyaman yang saben hari selalu menggelayut di pikiran. Kukuatkan hati jika aku adalah menantu sah. Kedua mertuaku sangat menyayangiku, dan Hadi sangat takut jika rahasia ini terbongkar. Jadi sebenarnya aku memegang kartu as di rumah ini. Kenapa harus merasa tak enak atau sungkan ya? Saat tiba di depan pintu kamar Hadi, kulihat pintu kayu itu tertutup rapat tanpa celah. Namun samar-samar aku bisa mendengar cikikikan wanita dari dalam kamar. Siapa lagi? Itu pasti Tiara. Aku kenal betul dengan suaranya yang selalu menggoda. Sedang apa mereka? Rasa penasaran membuatku berhenti dan mendekatkan telinga ke daun pintu. Suara yang tadi samar-samar semakin jelas menyapa telinga secara bergantian. Dari Hadi dan Tiara membuat bulu kuduku meremang. Meski belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan Hadi, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu apa yang sedang mereka lakukan. Suara itu seperti sedang saling kejar, semakin cepat dan berirama seperti pacu hatiku yang kian melaju kencang, membuat tubuhku menegang di depan pintu. Sebelah tanganku masih memegang piring kotor yang berisi gelas kosong. Mataku memanas dan berkabut. Tak terasa air mata hangat menjalari pipi. Demi apa aku harus menangis? Bukankah sudah pantas mereka begitu? Tahu hubungan Hadi dan Tiara sudah halal dalam agama. Setelah suara aneh itu tidak lagi terdengar, digantikan dengan suara tawa dan rengekan-rengekan manja dari Hadi serta Tiara. Telingaku tiba-tiba terasa sakit. Bergegas aku menuju dapur dan meletakkan piring kotor di dekat wastafel. Beberapa saat lamanya aku memilih duduk di salah satu kursi meja makan, menetralkan darah serta pikiran. Sudah 2 gelas air putih ku tenggak paksa yang tadi terdengar masih menari-nari di pikiran. Beberapa jam berlalu, aku masih terpekur di atas sajadah, menekuni ayat demi ayat Al-Quran yang beberapa saat sudah tak pernah lagi kusentuh. Terdengar ketukan di pintu kamarku. Nadia, yuk makan, seru Tiara dari luar. Kenapa dia harus menggangguku? Aku tak menyaut. Sengaja aku besarkan suara bacaan tartil dari dalam. Dia harus tahu jika aku sedang membaca Al-Quran tanpa harus kuberitahukan. Selang beberapa saat tidak lagi terdengar suara panggilan Tiara. Aku menarik nafas lega dan kembali terpekur dengan terjemahan ayat yang baru saja ku baca. Nadia, makan. Ngapain kamu? Hilang Tiara, datang lagi pengganggu kedua. Siapa lagi kalau bukan Hadi? Kenapa mereka harus sibuk dengan kehadiranku di meja makan? Bukannya mereka bisa menikmati saat-saat berdua? Apa urusannya denganku? Nadia, jangan sampai membuatku marah. Kamu bukan anak-anak lagi yang harus dipanggil berulang kali. Aku geram mendengar kalimat Hadi. Setelah menutup Al-Quran, segera aku beranjak dan membuka pintu kamar. Mukena berwarna coklat muda masih bertengger menutupi kepala.
Kamu kenapa sih? Kalau kalian mau makan ya silakan. Kenapa harus mengajakku? Karena aku mengingat pesan Umi agar selalu menjagamu sebaik mungkin. Jangan gara-gara telat makan sakit kepalamu kambuh. Aku juga yang akan susah. Lelaki itu berujar datar, sama sekali dia tidak melihat ke arahku saat berbicara. Aku melihat gerak-geriknya yang acuh. Memanggilku begini seperti terpaksa dilakukan. Bukan urusanmu, Hadi. Aku masih belum lapar. Kututup pintu kamar tanpa mempedulikan bagaimana reaksinya. Kembali terngiang wejangan dari Hanina agar aku bersikap lemah lembut pada Hadi. Berusaha dan berupaya untuk membuatnya jatuh cinta. Apakah aku bisa mengalahkan Tiara, wanita yang jelas-jelas sangat dicintai oleh Hadi? Aku menunggu di kamar hingga mereka menyelesaikan makan malamnya. Setelah 20 menit berlalu, aku yakin jika Hadi dan Tiara telah meninggalkan meja makan. Aku pun segera membuka pintu kamar. Rasa lapar tanpa kompromi melilit perutku, membuat cacing-cacing ikut berdemo meminta jatah makanannya yang belum diberikan. Setelah keluar dari kamar, aku berjalan santai menuju meja makan. Di tengah jalan, setiba ruang televisi, aku melihat pemandangan yang membuat mataku menyipit. Lelaki itu merebahkan badannya di atas sofa. Ternyata ada Tiara yang sedang duduk sambil memangku kepala mantan kekasihnya. Wanita itu sedang memegang sepotong apel yang telah dikupas, kemudian menyuapkan ke mulut Hadi. Sial. Kenapa aku harus dihadapkan pada pemandangan seperti ini? Nadia, sini. Mari duduk sama kita. Nonton yuk. Tiara memanggilku. Aku menebalkan telinga pura-pura tak mendengar. Wanita itu terus masih memanggil hingga berulang kali. Alah, aku tahu trik permainannya yang ingin terlihat peduli bisa jadi. Sedikit pun aku tak mengalihkan pandangan padanya. Kuayunkan langkah menuju meja makan. Ternyata sudah ada makanan tertata rapi di atas meja. Kuperhatikan dengan seksama jika itu bukanlah sisa dari masakan yang dimasakan Mbok Mi siang tadi. Apa barangkali Tiara memasak? Bodo amat lah. Tak peduli masakan siapa yang ada di atas meja. Aku mengambil piring dan meletakkan sesendok nasi beserta lauknya. Perutku sudah tak bisa diajak berdiskusi lagi. Brak. Astagfirullah. Hadi muncul di depanku dan menggebrak meja makan yang terbuat dari kayu jati itu dengan keras. Aku kaget dan sedikit melonjak dari kursi yang kududuki. Nadia, kamu kenapa sih? Dipanggil berulang kali tapi tidak merespon. Telinga kamu mana? Lah, telingaku di sini kok. Seruku polos. Kamu bisa tidak sih sedikit saja menghargai Tiara? Dia itu istriku. Aku membanting sendok di piring yang masih berisi nasi serta lauk. Belum sesuap pun nasi di piring berpindah ke dalam mulut, tapi Hadi sudah kembali mencari-cari masalah. Lalu aku siapa? Tanyaku sambil bangkit dari kursi dan sedikit mendongak menatap lelaki itu. Tinggi kami yang tak seimbang membuat aku harus selalu mengangkat leher agar bisa menatap matanya. Kamu juga istriku, hanya status. Beda dengan Tiara. Wajah Hadi memerah. Matanya melotot menatapku. Kalau memang aku tidak dibutuhkan di sini, kenapa kamu gak antar aku pulang saja? Aku berdiri dan melawan lelaki itu. Kedua tanganku berkacak di pinggang. Kamu tahu resiko jika saja kita berpisah? Ya, dia tidak mau orang tuanya atau orang tuaku sakit karena perpisahan kami. Namun apakah begini benar? Aku harus menanggung semua beban derita, menjadi seseorang yang tadi anggap kehadirannya tak dibutuhkan, hanya pelengkap penderita. Egois, seruku. Jaga bicaramu. Hadi tak mau mengalah. Memangnya kamu saja yang bisa menikah dengan pacar lamamu dan bahagia? Aku juga mau. Aku bukan patung yang tak punya hati. Bahagia bukan milikmu saja. Lelaki itu tak lagi menjawab. Kutinggalkan dia bersama nasi dan lauk yang masih penuh di piring. Lagi-lagi laki-laki itu menghancurkan moodku. Apa sebenarnya yang diinginkan Hadi? Tidak menerima aku tapi juga tidak melepaskanku. Nadia, kamu dan Hadi bertengkar. Tiara menghadangku di tengah jalan ke arah kamar. Ajari suamimu itu bagaimana cara menghargai wanita. Ingatkan dia jika aku juga istrinya. Aku berlalu dari hadapan Tiara. Air mata tak lagi terbendung. Ku benamkan kepala di dalam bantal. Ingin rasanya pergi dan tidak peduli pada sekitar.
Tapi bayangan ibu dan Umi yang digelangi selang infus kembali menari-nari di pikiran. Aku tidak mau membuat mereka sakit. Namun, siapa yang peduli dengan perasaanku? Sementara Hadi dan Tiara setiap hari memperlihatkan kemesraan di depanku. Lebih baik aku pergi sekarang, menemui Hanin dan meminta pendapatnya. Aku juga perlu menyegarkan pikiran di luar rumah. Tidak sanggup kepala ini melihat mereka yang sedang dimabuk kasmaran. Tak peduli di luar kamar, Hadi dan Tiara tetap bercumbu dan tak mempedulikanku yang kadang-kadang memergokinya. Setelah membasuh muka, aku poles wajah dengan make up minimalis, tipis-tipis dengan warna soft. Kulit wajahku tak cocok memakai warna-warna cerah, kelihatan norak dan tak sedap dipandang. Berbeda dengan Tiara, dia sudah sangat lihai memainkan kuas di wajahnya. Riasan yang ia buat selalu terlihat sempurna. Apa wanita itu juga jago diranjang? Duh, kenapa aku harus sakit kepala memikirkan hal itu? Namun jujur saja, jika aku sangat terganggu mendengar suara rintihan manjanya hampir setiap tengah malam. Merintih tengah malam. Kuntilanak. Setelah selesai, aku meraih sling bag yang tergantung di dekat lemari pakaian. Kubuka pintu kamar, berjalan tanpa melihat ke arah lain. Aku tak ingin melihat wajah mereka berdua. Walaupun aku tak memiliki masalah dengan Tiara, akan tetapi wanita itu tetaplah bukan temanku. Mau kemana kamu? Suara Hadi refleks menghentikan langkah aku. Aku tak melihat ke arahnya. Dari asal suara dia berada di arah kanan, tempat yang biasa mereka lakukan untuk bersantai di sofa depan televisi. Aku tanya, mau kemana? Dia mengulang lagi pertanyaannya. Mau cari makan? Lapar? Jawabku menatap lurus. Sama siapa? Kenapa dia harus tahu urusanku? Oh iya, aku lupa dia suamiku. Meski hanya status. Sama teman. Kami ikut? Tunggu sebentar, aku dan Tiara bergema sebentar. What? Hadi, apa sih maumu? Untuk apa? Kalau kalian mau keluar kan bisa berdua. Kenapa harus ikut denganku? Cerewet, tunggu saja di situ. Perintah lelaki itu. Aku mendengus kesal, malas menunggu di depan televisi. Aku beranjak keluar. Di teras lebih segar udaranya. Kamu gak dengar Nadia? Ya ampun Hadi, aku tuh mau tunggu di teras. Salah juga. Suaraku sedikit meninggi. Kulihat ke arah lelaki itu yang menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Tak lama dia berbalik dan menggandeng istri mudanya berjalan ke arah kamar. Astagfirullah, sabar Nadia, sabar. Aku berujar pelan sambil mengelus dada. Kulirik jarum jam melingkar yang di lengan kiriku. Sudah hampir setengah jam aku menunggu. Akan tetapi keduanya belum menampakkan batang hidungnya. Kenapa harus lama sekali? Aku menghindar pandangan ke dalam rumah. Ternyata mereka sudah keluar. Wah, lagi dan lagi masih dalam kondisi bergandengan. Panas hati melihatnya. Aku dianggap anti nyamuk sepertinya. Yonat, maaf lama. Tiara menyapaku sambil menyunggingkan senyuman. Aku membalas hambar. Tak perlu juga terlalu berbaik sapa dengan mereka berdua. Aroma parfum Tiara menguar menyentuh bulu hidungku. Ya, aku hanya memakai parfum laundry yang telah disetrikakan di pakaian. Meski ilmu agamaku belum sampai ke tahapan ustazah, tapi aku tahu jika memakai parfum keluar rumah bagi seorang perempuan dilarang dalam agama. Wanita itu terlihat sangat terasi dengan Hadi. Tinggi semampai dengan kulit cerah merona membuat Tiara terlihat sangat cantik. Rambut bergelombangnya dibiarkan tergerai menyentuh bahu. Wanita itu juga sangat pintar memadu padankan setelan unik serta celana panjang yang ia kenakan. Aku merasa tidak percaya diri berjalan di sisi Tiara. Hadi bergegas membukakan pintu mobil untuk istri keduanya itu, sementara aku membuka dan menutupnya sendiri tanpa diperhatikan. Adilkah itu? Tiara duduk di samping Hadi yang mengemudikan mobil, sementara aku seperti seorang pembantu yang duduk di kursi belakang. Mobil melaju dengan kecepatan sedang membelah jalan raya. Dua anak manusia yang ada di depan tak henti tertawa renyah. Aku bagaikan seonggok daging busuk tak dipedulikan. Dari belakang aku bisa melihat semua perlakuan Hadi kepada Tiara. Telingaku juga semakin lelah mendengarkan obrolan mesra mereka yang sesekali diiringi belayan pucuk kepala. Akhirnya aku putuskan untuk memasang earphone dan menyetel lagu-lagu kesukaanku. Sambil memejamkan mata, aku ikut bersenandung pelan, mengikuti lirik yang dinyanyikan oleh vokalisnya. Meski telah memejamkan mata, rasa penasaran membuatku sesekali melirik juga ke arah mereka. Tak lupa mengecilkan volume di ponsel sehingga obrolan mereka pun kembali terdengar. Sayang,
kita belum bulan madu ya? Aku sedang merencanakan kita akan pergi ke suatu tempat. Hadi berujar sambil sebelah tangannya mengelus kepala Tiara. Jarak mereka duduk sangat dekat. Apa Hadi tidak susah mengemudikan mobil? Benarkah? Dia bagaimana? Tiara bertanya kemudian dia. Maksudnya aku? Halah? Cukup kali saja aku begitu bodoh mau semobil dengan kalian. Tidak akan terulang di lain waktu. Kalau dia mau ikut dan sanggup lihat kita bermesraan ya silakan. Astagfirullah. Itukah jawaban Hadi, seorang lelaki lulusan terbaik dari salah satu universitas ternama luar negeri yang sekarang sudah berstatus menjadi suamiku? Apakah tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya untukku? Tidak adakah rasa bersalah saat dia menyebut diriku ini istrinya, sementara sikapnya jauh dari sifat seorang suami yang baik untuk istrinya? Ya meskipun aku tidak mencintainya, tapi aku sudah berusaha untuk menghormatinya, berusaha untuk menempatkan diri sebagai seorang istri yang baik baginya. Namun lihatlah dia. Sebegitu marahkah dia padaku? Padahal dia sendiri juga tahu bahwa bukan dia saja yang dulu menentang perjodohan ini. Aku pun begitu. Aku menolak menikah dengannya. Lalu bukankah pada hari yang lain dia yang datang bersama orang tuanya untuk memintaku menjadi istrinya? Lalu apa pantas jika aku diperlakukan seperti ini sekarang? Kesedihan mulai merongrong jiwa. Sakit sekali rasanya diperlakukan begitu. Aku kembali membesarkan volume suara di ponsel sembari memejamkan mata. Beberapa menit kemudian kurasakan mobil tak lagi berjalan. Namun aku enggan membuka mata. Berpura-pura tidur tapi volume HP telah kukecilkan kembali. Bangun woi, malah tidur lagi. Suara Hadi menyapa gendang telinga. Pelan sayang, mungkin dia lelah. Giliran Tiara yang berbicara. Dih, lelah. Iya, aku memang lelah hidup di tengah-tengah kalian berdua. Namun kenapa aku masih bertahan? Karena aku sedang berjuang mempertahankan. Ikhtiarku belum cukup. Masih banyak doa yang harus kulangitkan. Masih banyak usaha yang harus kulakukan. Nadia, bangun. Hah. Hadi memanggil dengan sedikit keras. Aku membuka mata perlahan, berpura-pura seperti orang yang baru bangun dari tidur nyenyaknya. Sudah di mana? Aku bertanya sambil melihat ke sekeliling. Dunia lain. Jawaban Hadi membuat hatiku menciut untuk kesekian kalinya. Aku pura-pura tidak mendengar, bergegas membuka pintu mobil dan keluar sambil menghembuskan nafas kesal. Ternyata kami sudah di parkiran sebuah restoran seafood. Ya, setauku Hadi memang sangat menyukai seafood, meski dia harus merasakan gatal-gatal karena alergi. Akan tetapi kesukaannya terhadap udang tak bisa dikendalikan. Biasanya yang kulihat selama tinggal bersamanya, dia akan segera meminum obat anti alergi setelah menikmati segala macam jenis olahan udang. Aku bergegas masuk dan berlari kecil ke arah kamar mandi. Tak elok jika mereka melihat wajahku yang sembab, meski tak sampai mengeluarkan air mata. Aku merasa jika penampilanku sudah cakak-cakan karena melihat keromantisan mereka berdua tadi. Setiba di kamar mandi yang terlihat bersih ini, aku membasuh wajah dan mengeringkannya menggunakan beberapa lembar tisu yang telah disediakan. Kemudian aku memoles ulang lipstik sunscreen serta menyapukan sedikit bedak di pipi. Terakhir aku menata ulang pasmina instan menutupi kepala. Setelah merasa puas dengan hasil akhir, aku pun segera keluar dan berjalan menuju tempat duduk. Sengaja tak mencari mereka berdua. Aku memilih duduk di sebuah meja yang berada di sudut ruangan. Lebih baik Hadi dan Tiara tidak berada di dekatku, karena energi positif di dalam diri seperti habis terkuras. Aku merogoh tas kecil yang teronggok di atas meja, mencari ponsel untuk menghubungi Hanin. Hanin, aku tunggu di restoran seafood Delicious sekarang. Sebuah pesan kukirimkan pada sahabatku itu. Tak harus menunggu lama, Hanin langsung membaca dan membalasnya. Oke dear, wanita itu akan datang menemuiku. Dari arah berlawanan aku melihat Hadi sedang sibuk. Tidak terlihat Tiara ada di sampingnya. Hadi tampak seperti sedang mencari seseorang. Aku abai dan tidak lagi memperdulikannya. Tak perlu juga aku tahu dia sedang menunggu siapa. Kusibukkan diri dengan memencet gawai di tangan. Beberapa menit kemudian aku tersadar ada seseorang yang berdiri di depan mejaku. Aku mendongak dan melihat Hadi berdiri di depan mejaku. Lelaki itu menyilangkan tangan di depan dada. Memang kebiasaannya seperti itu. Hubungi siapa?
Tanya Hadi sambil menaikkan sebelah alisnya. Aku memadamkan layar ponsel kemudian bertanya, "Kenapa? Kenapa menghilang? Kita duduk sama-sama di meja yang telah kupesan." Hadi masih melihatku dengan tatapan dinginnya. "Aku di sini. Ada temanku yang mau datang." "Siapa? Laki-laki?" Tanyanya bernada menyebalkan. "Kenapa kamu ingin tahu semua urusanku sih? Di sini aku mau makan, bukan berdebat." Seruku tak senang. "Karena kamu istriku." Hadi menaikkan lagi sebelah alisnya. Tatapannya itu membuat kekesalanku tak bisa kutahan. Istri. Apa kamu pernah menganggapku seperti seorang istri? Dan apa kamu pernah menganggapku sebagai seorang suami? Perdebatan kami tak berhenti sampai di situ. Untung saja aku memilih pojokan yang agak sedikit sepi. Hanya beberapa orang yang berada di meja depan saja yang mencuri-curi pandang ke arah kami. "Sudahlah, kalau kamu memang mau beradu argumen denganku nanti saja di rumah, tolong beri aku waktu untuk sedikit melonggarkan paru-paru agar bisa bernafas dengan tenang." Aku kembali membuka paspor di ponsel tak guna meladeni lelaki itu. "Kamu harus pindah. Ibu dan ayah sedang dalam perjalanan. Mereka ingin makan siang bersama kita. Jadi harus ada aku. Bukankah di sana sudah ada istri mudamu?" Tanyaku tanpa melihat ke arahnya. "Nadia, tolong nanti jaga sikapmu. Jangan sampai terbongkar sebelum waktunya. Aku sedang mempersiapkan semuanya untuk memberitahukan kepada mereka tentang Tiara." "Oke, sesegera mungkin. Agar aku bisa segera keluar dari drama pernikahan tak sehat ini. Bisa gila aku lama-lama begini." Hadi tertawa tak jelas. Lalu dia memintaku untuk membatalkan pertemuan dengan Hanin. Saatnya aku bersandiwara lagi di depan kedua mertuaku, berpura-pura bahagia demi kebahagiaan mereka. Hadi menggandengku menuju meja yang berada di bagian belakang restoran. Angin sepoi dengan pemandangan laut siang hari, terik matahari menyentuh permukaan birunya laut, sehingga percikan kemilau membuat silau mata memandang. Hadi sedang menentukan di mana posisiku dan Tiara. Tentu saja aku duduk berdampingan dengan lelaki itu. Sepertinya ini adalah waktuku untuk membalas Tiara. Tiba-tiba aku menggebu dan bersemangat. Tak sabar ingin melihat bagaimana reaksi wanita itu nanti. "Ingat ya, jangan sampai salah ucap," tutur Hadi mengingatkan. "Kenapa?" "Panik ketahuan." Aku tertawa mengejeknya. Lelaki itu mendelikan matanya ke arahku. "Aku pindah saja deh," gugup. Tiara berujar, ekspresi wajahnya tak bisa berbohong jika dia memang sedang dilanda kepanikan. "Tenang, bersikap sewajarnya saja. Toh mereka berdua belum pernah melihatmu, sayang." Hadi mencoba menenangkan. "Dulu kalian pacaran berapa tahun?" Tanyaku penasaran. 2 tahun. Saat kami masih sama-sama di luar negeri." Pacaran selama 2 tahun tapi tidak pernah dikenalkan kepada kedua orang tuanya. Rugi sekali. Untuk apa juga berlelah-lelah menjalin hubungan tak halal? Sekedar dikenalkan pada keluarga pun tidak. Untuk apa dibilang sayang? Tahu-taunya ditinggal nikah. Ya, sebenarnya posisiku lebih menyakitkan. Namun aku tak perlu bersembunyi-sembunyi seperti Tiara. Tiara pun mendengar saran dari Hadi. Dia tetap duduk di kursi tepat di depanku. Mereka masih asik mengobrol, sementara aku masih sok sibuk dengan ponsel. "Nadia, itu ibu dan ayah, simpan HP-mu." Aku buru-buru menyimpan ponsel dan berdiri menyambut mereka. Hadi tak lupa menggandeng tanganku. Hatiku berdesir dibuatnya. Sekilas kulirik ekspresi Tiara. Mata wanita itu tak lekang menatap kami nyalang. Aku mengeratkan gandengan sambil melemparkan senyuman termanis ke arah kedua mertuaku. Begitu mereka dekat, ibu langsung memeluk dan mencium pipiku kiri kanan mesra. "Lihat Tiara, aku selangkah lebih beruntung daripada dirimu." "Ini siapa?" tanya ibu melihat Tiara. Wanita itu gelagapan. Bak seorang pahlawan kesiangan, Hadi langsung menjawab pertanyaan ibunya. "Temannya Nadia, Bu. Kebetulan mereka janjian ketemuan tadi." "Oh begitu." Ibu pun menepuk bahu Tiara dan mempersilahkan kami untuk duduk. Sambil menunggu pesanan makanan, ibu serta ayah bercerita banyak hal yang telah terlewati. Mereka mengaku rindu dan kembali ingin menginap di rumah. Aku bersorak di dalam hati. Itu adalah kabar baik untukku. Aku pun telah merencanakan sesuatu. "Bu, bagaimana kalau kita liburan saja?" Aku sama Hadi sudah lama tidak liburan.
Aku melihat Tiara dan Hadi bergantian. Oh Tuhan, lihatlah ekspresi Tiara. Wajahnya ditekukan sambil memasang senyum pura-pura. Aku bisa membacanya sayang. Wah, ide bagus sayang, ibu setuju. Oh ya, ajak Umi serta abimu sekalian. Ibu kangen juga sama umimu. Alhamdulillah, Hadi tak akan bisa mengelak. Tapi bu, aku sedang tidak bisa ambil cuti. Hadi berkelit. Padahal tadi di mobil aku mendengar jika mereka ingin pergi berbulan madu. Bisa, nanti ayah yang ngatur. Ya, Hadi bekerja di perusahaan milik keluarga. Jadi ayah adalah pemilik perusahaan itu. Mana mungkin Hadi mengelak lagi. Aku tersenyum senang, merasa menang selangkah dari Tiara. Kulihat wanita itu menunduk menekuri layar ponsel. Sayang, aku mau rencana liburannya dipercepat, ucapku sambil bersandar mesra di bahu Hadi. Lelaki itu tak berkutik sekarang. Iya, nanti kita atur lagi. Pungkasnya cepat. Aku menggenggam jemarinya. Kurasakan remasan balasan yang kuat di jemariku. Hadi pasti sangat kesal. Kalau bisa secepatnya sayang, sekalian kalian bulan madu lagi, biar ibu bisa nimang cucu. Sepi. Ibu ikut menimpali. Aku tergelak dalam hati. Yang sedang merencanakan untuk berbulan madu siapa? Yang mau pergi siapa? Momen ini cocok sekali. Kehadiran mertuaku bagikan oase di tengah gurun yang tandus. Menyegarkan. Iya bu, insya Allah. Nanti aku kabari lagi. Hadi menjawab sambil menyunggingkan seuntai senyuman. Kemudian lelaki itu meneguk minumannya berulang kali. Aku sama sekali tidak melepaskannya. Tanganku masih melingkar di lengan kekar Hadi. Sesekali kurasakan Hadi menginjak kakiku. Tak tinggal diam, aku pun membalasnya. Rasakan Hadi. Sayang, bagaimana kalau temanku ini ikut juga? Kasihan dia sendirian. Orang tuanya sedang di luar kota. Aku janji kalau dia gak akan mengganggu kita. Tiara kan nanti bisa bersama Umi dan ibu. Boleh ya? Di depanku Tiara tersedak tiba-tiba. Wanita itu memelototiku. Bisa panjang urusan ini karena aku telah membuat nyonya besar murka. Namun apa aku peduli? Maaf, tidak sama sekali. Boleh, kalau dia mau ikut semuanya ditanggung. Suruh ayah diselingi tawa. Di bawah meja kakiku menjadi bulan-bulanan Hadi. Meski sakit tapi aku tetap berusaha tersenyum. Dan sesekali tertawa menimpali. Ya karena memang sangat lucu kurasa melihat mereka berdua kelimpungan seperti kambing kebasahan. Bagaimana Tiara? Kamu tenang saja. Kami sama sekali tidak keberatan kalau kamu ikut kok. Orang tuamu sudah menitipkanku padaku sebelum mereka pergi. Mana mungkin aku bisa liburan tanpa mengajakmu serta. Aku tidak mau jika om dan tante menganggapku sebagai teman yang tidak amanah. Aku tidak mau merusak kepercayaan mereka selama ini padaku. Celetukku mengarang cerita sambil melihat ke arah Tiara. Wanita itu melihat kami satu persatu. Dia tampak salah tingkah. Aku bisa membaca ketegangan dari raut wajahnya. Tidak usah, terima kasih. Mana mungkin aku ikut. Ini kan acara keluarga. Jawabnya pelan. Nah, sekarang kamu tahu di mana posisimu kan? Aku bergumam dalam hati. Ya sudah, kalau dia tidak mau jangan dipaksa sayang. Hadi menyautku kemudian. Permainan yang sangat manis. Hadi, aku senang melihatmu panik seperti itu. Kami membahas banyak hal dan saling bertukar cerita. Tiara lebih banyak diam, tidak ikut ambil bagian. Dia sibuk dengan ponselnya. Kulihat Hadi sesekali juga membuka ponselnya. Apa mungkin mereka saling mengirim pesan? Tiba-tiba sebuah ide gila kembali hadir di pikiranku. Aku meminjam paksa ponsel milik Hadi. Lelaki itu pun kaget, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dia harus kelihatan baik di depan orang tuanya. Untuk apa? Tanyanya sambil tersenyum penuh kepalsuan. Aku mau foto sama kamu. Aku tahu jika di ponselnya memang tidak ada foto-fotoku. Sadar diri dong. Aku bukanlah siapa-siapa baginya. Namun siang ini di depan Tiara, aku akan mengambil foto bersama Hadi. Aku juga punya hak dong. Hadi juga suamiku. Sayang, dekat lagi dong. Pintaku pada Hadi sambil membawanya tangannya ke bahuku. Dalam posisi duduk kami berpose berbagai macam gaya. Biasanya aku paling tidak suka harus bermesraan dengan Hadi walaupun di depan ayah dan ibu.
Namun kali ini aku memaksakan diri karena suatu hal. Ra, tolong ambil fotonya dari arah situ deh. Sepertinya bagus deh. Aku menyodorkan ponsel Hadi ke arah Tiara. Wanita itu tak bisa menolak. Mau tak mau dia harus melakukan perintahku dengan segera. Wanita itu menyebut ponsel yang kuberikan. Lalu dengan wajah datar dan tanpa senyum, wanita itu mengambil fotoku dan Hadi hingga beberapa kali. Selang beberapa saat Tiara meletakkan ponsel Hadi di atas meja dan berujar, "Sebentar, saya tinggal ke kamar mandi." Baru juga permulaan, tapi dia sudah lemah tak sanggup melihat semuanya. Lalu bagaimana dengan diriku? Saat mereka bermesraan di depan televisi, ruang tamu, meja makan, apakah aku tidak sakit hati? Aku ada, tapi dianggap tak ada. Mereka pikir aku makhluk tak kasat mata apa? Kubiarkan Tiara berlalu dari hadapan kami. Aku meraih HP yang berada di atas meja, kemudian meminta Hadi untuk membukakan kuncinya. Lagi-lagi lelaki itu mati kutu, tak bisa berontak apa-apa. Jemariku masih bermain di atas layar ponsel yang masih menyala. Sengaja aku membuka pesan WA. Ada beberapa pesan masuk dari kontak bernama kesayangan. Langsung bisa kutebak jika itu adalah nama Tiara yang tersimpan. Aku tidak suka diperlakukan begini. Bunyi isi pesan WhatsApp yang dikirimkan wanita itu untuk Hadi. Jadi aku harus bagaimana? Balas Hadi, "Aku mau pulang. Tiba di rumah nanti aku akan membuat perhitungan dengannya." Tiara membalas kemudian, "Wow, perhitungan? Seperti apa yang akan ia lakukan padaku?" Akan aku tunggu. Hari telah asar, kami pun beranjak pulang. Ibu dan ayah juga berpamitan untuk pulang. "Jangan lupa secepatnya kabar ibu. Kita harus segera liburan," teriak ibu sedikit keras dari dalam mobil. Wanita paruh baya itu menurunkan sedikit kaca pintu mobil dan melambaikan tangan ke arah kami. Aku membalas lambaian tangan ibu sambil mengangguk. Tak lupa segera senyum bertengger lelah di bibirku. Aku dan Hadi yang masih bergandengan menanti ibu dan ayah segera pergi. Setelah mobil mereka menjauh, Hadi mengentakkan tanganku keras. Kaget dan perih membuatku mengadu liri. "Aduh, bisa tidak sih jika dilepas baik-baik?" tanyaku ketus. "Tidak perlu rasanya berbuat baik padamu. Kamu sudah sangat keterlaluan." Hadi menunjukku dengan satu telunjuknya. Ampun deh, lelaki satu ini cuma bisa melihat kuman di seberang lautan. Lalu gajah di pelupuk matanya dibiarkan begitu saja. Lah, salahku di mana? Kamu bilang harus bersikap layaknya seorang istri di depan para orang tua kita. Aku membela diri. Ya tapi, apa tidak bisa sewajarnya saja? Jangan berlebihan. Salahnya di mana? Berlebihan bagaimana? Tanyaku ketus. Kamu mengajak berlibur, sementara aku sedang merencanakan bulan madu dengan Tiara. Ya bukan urusanku. Aku masih tak mau kalah. "Diam kamu Nadia," gertak Hadi sambil mengepal tinju. Biarkan saja, emosinya sedang tersulut. Saling beradu mulut pun tidak akan meredakan semuanya. Tiara terdiam dan ikut menyerangku. Walau sebenarnya aku sudah menyiapkan semuanya jika dia memang ingin menabuh genderang perang. Hadi membukakan pintu mobil untuk istri mudanya, sementara aku membuka sendiri pintu mobil, kemudian menutupnya. "Siapa yang suruh kamu ikut masuk?" Aku tercengang. Hadi memutar badan ke belakang menatapku tajam. Lalu, aku mengeringkan kening tak mengerti. "Kamu pulang sendiri?" "Pakai apa?" tanyaku polos. "Terserah, mau naik onta juga bisa. Biar sekalian kamu dibawa ke Arab." Hatiku kembali teriris. Memang sama sekali aku tidak ada harganya di mata Hadi. Oke, baiklah. Aku akan turun dan mencari jalan pulang sendiri. Ku banting pintu mobil dengan kasar. Tanpa menunggu lama aku berlalu dari parkiran menuju jalan besar, mencari taksi yang bisa kutumpangi untuk pulang. Sengaja aku berdiri agak tersembunyi di balik rindangnya pohon, agar Hadi dan Tiara tidak melihatku. Beberapa saat kemudian sebuah taksi berhenti di depanku. Aku masuk dan mobil melaju menambah kepadatan jalan raya. Di tengah perjalanan aku pun berubah pikiran. Awalnya hendak pulang, kini tiba-tiba saja terpikiran untuk membatalkannya. Aku ingin menemui Hanin dan menceritakan semuanya. Setelah menghubungi ke situ, aku meminta Pak sopir agar mengantarkanku untuk menemui Hanin. Saat lokasi tempat aku dan Hanin akan bertemu semakin dekat, sebuah panggilan di ponsel dari Hadi mengagetkanku. "Kamu di mana? Ayah serta ibu sedang dalam perjalanan ke rumah. Aku kasih waktu 5 menit, kamu harus sudah tiba. Terserah, aku tidak mau pulang. Nadia, kamu jangan keras kepala. Sekarang bukan saatnya." Panggilan teleponku putuskan. Aku menolak permintaannya. Gegas ku nonaktifkan ponsel dan menyimpannya ke dalam tas. Aku sudah lelah. Kenapa ayah serta ibu datang lagi? Bukannya kami baru saja bertemu?
Terserahlah. Kali ini kubiarkan Hadi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berani berbuat, berani juga bertanggung jawab. Bukankah begitu? Meskipun berstatus suami, akan tetapi lelaki itu tidak bisa berbuat semena-mena terhadapku. Aku telah menghubungi Hanin dan berencana akan menghabiskan malam bersamanya. Kurasa aku lebih baik tidak pulang daripada harus menyelamatkan lelaki itu dari istri barunya. Kira-kira bagaimana reaksi kedua mertuaku saat melihat anaknya sedang berduaan di rumah dengan seorang wanita ya? Apalagi tadi di restoran, Hadi memperkenalkan Tiara sebagai sahabatku. Taksi yang kutumpangi berhenti di depan rumah Hanin. Aku telah membatalkan rencana awal untuk bertemu di luar rumah. Setelah menimbang, aku merasa tak leluasa untuk bercerita panjang lebar pada Hanin jika berada di luar. Setelah membuka pintu pagar, aku masuk dengan leluasa. Kulangkahkan kaki menuju teras rumah. Di sana Hanin terlihat menantiku sambil melambaikan tangan. Aku bergegas menghampirinya. Hanin mengajakku untuk masuk. Di dalam rumah aku menyandarkan tubuh di sofa ruang tamu. Rumah terlihat sepi karena orang tua sahabatku itu sedang berada di luar negeri. Ibu Hanin lebih sering menghabiskan waktu di negeri kanguru bersama suami bulenya, sementara Hanin lebih betah menetap di Indonesia. Jadi, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu mengajukan pertanyaan setelah aku menceritakan dulu perkaranya. Aku tidak mau pulang. Itu saja, aku menegaskan. Kamu pikir dengan begitu masalah akan selesai? Hanin masih menginterogasi. Justru aku ingin membuatnya semakin merumit dengan melibatkan semuanya. Ya, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat agar semua tahu bagaimana wajah asli pernikahan kami. Lalu bagaimana dengan kesehatan ibu mertua serta umimu? Hanin ternyata cerewet sekali. Semoga mereka lebih kuat setelah mengetahui semuanya. Kulihat gadis itu menarik nafas berat, lalu mengembuskannya secara perlahan. Hanin ikut mengenyahkan tubuhnya di sampingku. Kami masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Aku merogoh tas mengambil ponsel, mengaktifkan kembali dan mengecek satu persatu. Belasan panggilan tak terjawab dari Hadi membuatku menarik segaris senyum sinis. Kau butuh aku sekarang. Aku juga melihat beberapa pesan WhatsApp dari lelaki itu. Nadia, kamu jangan keras kepala. Nadia, di mana kamu? Aku akan membuat perhitungan. Pesan beruntun dari lelaki itu dalam waktu yang berbeda. Aku menghela nafas. Otak tiba-tiba menjadi buntu, tak bisa berpikir apa-apa. Sebaiknya kamu pulang, Nat. Belum tepat saatnya sekarang. Dan bukan begini caranya jika kamu ingin membongkar semua. Hanin masih gencar mengingatkan. Jadi kapan? Sampai kapan? Sampai Hadi puas mengata-ngataiku? Tanyaku tak suka. Tunggu saja, jawab Hanin. Aku lelah menunggu, Hanin. Kulempar ponsel ke atas sofa, aku memejamkan mata, mengeraskan hati. Tak lama ponselku berdering. Kulihat panggilan masuk dari ibu. Aku tak berani menjawab panggilan. Belum sanggup menerima kabar yang tidak-tidak. Panggilan telepon ku abaikan lalu Hanin meraihnya. Ya ampun Nadia, kamu di mana sayang? Itu suamimu kamu tinggalin berdua sama perempuan asing di rumah. Kamu tidak takut? Itu suara ibu. Hanin mengaktifkan pengeras suara di ponselku sehingga aku bisa mendengar suara dari seberang telepon. Ini, seru Hanin setengah berbisik sambil menyodorkan ponsel padaku. Halo sayang, kamu di mana? Suara ibu kembali terdengar. Iya bu ya, aku sedang di luar. Ada keperluan tadi sebentar. Duh kamu ya, kata Hadi pergi tidak bilang-bilang. Segera pulang ya. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Aku mengernyitkan kening berusaha mencerna ucapan ibu dalam waktu singkat. Kenapa jadi aku yang tersudutkan? Tipuan apa yang sudah diberitahukan pada ibu mertuaku? Hanin geleng-geleng kepala melihatku. Kamu sih tidak mau mendengar. Aku menimbuknya memakai bantal. Segera aku raih sling bag dan memasukkan ponsel ke dalamnya. Aku setengah berlari keluar rumah menuju jalan raya, menanti taksi dan segera pulang. Perasaan was-was tak menentu. Aku sedang menyusun strategi, mengandai-andai membela diri jika sesuatu akan terjadi nanti. Jika posisi terdesak, aku pun akan membongkar semuanya. Tak peduli lagi apa yang akan terjadi. Setiba di depan pintu rumah, aku sedikit mengintip ke dalam pintu. Pintu terbuka tapi tak melihat ada siapa-siapa. Perlahan aku melangkah masuk, melihat kiri kanan sepi. Kemana mereka semua? Kepanikan kembali merambah. Mengingat ibu mertua terjadi sesuatu kepadanya. Mungkin saja ibu sudah menjumar membusuk di dalam rumah tangga kami. Ibu, aku memberanikan diri memanggil beliau. Seseorang menyergapku dari belakang. Membekap mulut serta hidungku membuatku susah bernafas.
Tubuhku ditarik ke belakang menuju kamar. Sekuat tenaga aku meronta, tapi kekuatan orang di belakangku sangatlah kuat. Kami tiba di kamar. Pintu ditutup tanpa suara. Aku merasakan bekapan tangannya melemah. Sedikit saja dia lengah, aku bisa menyikut perut orang yang membekapku menggunakan sikut. Bek! Au! Jerit orang yang membekapku. Itu suara Hadi. Mau apa kamu? Tanyaku setelah Hadi menurunkan tangannya dari mulutku. Diam! Serunya sambil meletakkan kembali tangan kanannya dan menekankan telapak tangannya dengan kuat di mulutku. Aku menggigit tangannya sekuat mungkin. Aduh, Nadia! Lepas! Sakit! Hadi melepaskanku. Lelaki itu mendorong tubuhku dan berusaha melepaskan tangannya dari mulutku. Nadia, ampun, ampun! Melihat wajahnya yang pucat, aku pun melepaskan gigitanku. Lelaki itu menyentak-nyentakan tangannya, sesekali menghembus dan merintih lirih. Jadi maksud kamu apa? Hah? Tanyaku meradang. Kamu dari mana? Bukan urusanmu. Mana ibu? Ibu tidak di sini. Mereka di rumahnya. Kalau bukan karena ibu yang menelpon, kamu pasti tidak akan pulang. Ya ampun Hadi. Aku menggeram kesal. Lelaki itu tiba-tiba mendekat. Kamu kenapa sangat keras kepala sekali sih? Sekali saja mendengarkanku. Apa tidak bisa? Kamu berulang-ulang minta didengar. Apa kamu pernah mencoba untuk mengerti aku? Tanyaku penuh emosi. Kamu mau dimengerti seperti apa? Bukankah kamu senang bisa menikah denganku? Itu yang kamu inginkan? Hadi pun kian meradang, jarak kami semakin dekat. Aku ini istrimu, Hadi. Air mata kian mendesak ingin keluar. Dadaku sesak menahan gemuruh yang kian besar. Hadi di depan meraihku, berlaku kasar pada tubuhku tanpa ampun. Hentikan Hadi, kumohon. Pintaku memelas. Air mata telah mengalir sejak tadi. Ini yang kamu mau kan? Selama ini kamu cemburu pada Tiara, ingin diperlakukan sama malam ini. Aku penuhi. Tidak Hadi, jangan. Nikmati saja Nadia, biar kamu tidak lagi keras kepala. Aku mencoba mendorong tubuh lelaki itu kuat, namun tenagaku melemah. Lelaki itu semakin brutal bergerilya. Aku kesakitan. Tubuh dan hatiku sakit tak terkira. Hadi telah merengkuh semuanya. Tak ada lagi yang tersisa. Perlakuannya bagian orang asing yang sama sekali tak aku kenal. Terngiang-ngiang Tiara di telinga. Dia begitu menikmatinya. Sementara aku, Hadi telah merenggutnya secara paksa dan tanpa rizo dariku. Aku meringkuk di sudut kamar, tak henti menangis karena ulah Hadi. Lelaki itu bagi tak bermoral. Meskipun aku istrinya, bukan berarti dia bisa semena-mena. Lalu, kenapa harus aku? Bukankah dia bisa menyalurkan hasratnya pada Tiara? Bagian bawah perutku pun terasa sangat perih dan nyeri. Hadi melakukannya secara paksa. Saat aku berusaha berontak, malah menyisakan rasa sakit. Aku tidak akan pernah memaafkanmu Hadi, seruku dengan suara terseduh. Lelaki itu menarik selimut menutupi tubuhnya. Ia mendelik melihatku. Bukankah kamu sangat ingin dianggap, diperlakukan seperti seorang istri? Ya terima dong. Aku memang ingin diperlakukan seperti Tiara, tapi bukan berarti kamu bisa berbuat seenak hatimu. Perlakuanmu tadi sangat menyakitkan. Bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku. Cerewet, keluar kamu. Aku mau tidur. Dia memerintah sesuka hati. Aku berusaha turun dari ranjang masih dalam kondisi tak mengenakan pakaian. Tutup matamu. Jangan lihat. Aku urung berjalan saat melihat Hadi berpaling ke arahku. Nih, pakai. Lelaki itu melempar selimut yang ia kenakan padaku. Aku berjalan perlahan ke arah pintu sambil menahan perih. Anggap saja kita impas. Gara-gara ide liburanmu, Tiara tidak ingin bertemu denganku untuk beberapa hari ke depan. Lanjut Hadi. Oh, pantas. Rumah terlihat sepi. Ternyata wanita itu marah padaku sehingga lelaki itu tega merenggut semuanya secara paksa. Aku tak memedulikan ucapannya. Kuayunkan langkah menuju kamarku yang juga bersebelahan dengan kamar Hadi. Nadia, bangun. Aku mau berangkat. Gedoran pintu terdengar bertalu. Aku membuka mata dan menekan pelipis sedikit demi sedikit. Kepalaku terasa sakit sejak tengah malam. Tak bisa tidur membuatku merebahkan badan setelah subuh tadi. Ternyata malah ketiduran. Nadia, suara Hadi masih terdengar. Kulirik jam dinding, masih pukul 6:15. Kenapa lelaki itu kembali menggangguku? Aku bangkit dan duduk di pinggir ranjang. Sebelah tanganku sedikit menekan bagian paha.
Rasa sakit itu masih tertinggal. Aku meringis saat mencoba bangun dan berjalan. Kejadian tadi malam membuat tubuhku tidak bisa seperti biasa. Aku merasa tidak enak badan. Ada apa? Tanyaku setelah membuka pintu. Aku mau ke kantor. Mana sarapan? Loh, bukankah lelaki itu tidak mau jika aku memberikan perhatian? Tapi itu bukan tugasku kan? Selama Tiara tidak ada di sini, tugasnya beralih padamu. Apa? Itu tidak adil. Tidak adil bagaimana? Itu kan tugas seorang istri. Dia selalu mengulang-ulang kalimatnya. Oke. Kamu tunggu saja. Aku akan menyiapkan sarapan. Lelaki itu menatapku tanpa ekspresi. Sebelum ke dapur, aku membasuh muka terlebih dahulu dan mengganti pakaian. Tak lupa aku kenakan jilbab kurung untuk menutupi rambutku. Jangan lama, aku bisa telat. Kalau begitu kenapa tidak sarapan di kantor saja? Aku tak melihat ke arahnya, namun aku bisa melirik dengan ujung mata jika lelaki itu tak melepaskan pandangannya dariku. Untuk apa dia menungguku di meja makan? Kamu tunggu di tempat lain saja, pintaku padanya. Aku mau di sini, ujar Hadi. Jika begitu aku tidak akan membuat sarapan untukmu, ancamku. Oke, dan aku akan mengulang kejadian tadi malam. Deal? Aku menicak kesal. Tiara, cepatlah kembali. Lihatlah lelaki itu berulah padaku karena kamu tak ada di rumah. Aku mau nasi goreng. Lihat, lelaki itu betul-betul ingin merepotkanku. Tak apa, aku akan membalasnya. Sebentar saja aku telah selesai meracik bumbu nasi goreng untuk Hadi. Kuhidupkan kompor dan mulai mengaduk nasi serta bumbu racikanku tadi. Setelah selesai, aku menyalinnya ke dalam sebuah piring yang berwarna putih polos. Kuhidangkan di depan Hadi. Tak lupa sendok kusisipkan di atas piring Hadi. Minumnya? Aku berbalik badan mengambilkan segelas air putih. Setelah meletakkan di atas meja, aku pun segera berlalu dari depan lelaki itu. Mau kemana? Duduk sini, temani aku sarapan. Ya ampun, aku menggeram kesal. Namun ku ikuti juga perintahnya. Duduk di depan sambil menyesap segelas teh hangat. Lelaki itu mulai menyodorkan nasi goreng buatanku ke dalam mulutnya. Dia terdiam dan melihat ke arahku. Dia menarik ujung bibir kanan dan tersenyum sinis ke arahku. Kemudian lanjut mengunyah nasi yang sudah di dalam mulutnya. Rencanamu tak berarti apa-apa. Aku menelan ludah. Aku sudah sangat senang tadi membayangkan lelaki itu akan kaget dengan membatalkan sarapannya. Ternyata reaksinya hanya seperti itu. Ya, aku memasukkan banyak lada serta garam ke dalam nasi tersebut. Hadi meletakkan sendok dan menghabiskan air putihnya. Kemudian beranjak dari kursi dan mendekatiku. Dadaku berdebar saat ia mencondongkan wajahnya padaku. Parfum beraroma maskulin menabrak indera penciumanku. Besok pagi, buatkan aku nasi goreng lagi ya. Bisik lelaki itu tepat di telingaku. Panas dingin rasanya seluruh tubuh. Pergulatan semalam kembali terlintas di pikiranku. Setiap gerakan Hadi masih membekas di kulit dan tubuhku. Kapan kalian akan pergi? Aku membaca sebuah pesan dari Tiara setelah kepergian Hadi. Aku memilih untuk berdiam diri di kamar. Beberapa hari ini aku memang sibuk dengan laptop, mencari informasi lowongan kerja. Hanin menyarankanku untuk bekerja daripada pikiran menjadi tak sehat di rumah saja. Aku sudah mengajukan lamaran ke beberapa perusahaan, namun belum menerima balasan satupun. Tergerak hatiku untuk memanas-manasi wanita itu kembali. Sesegera mungkin. Kamu kemana? Aduh, itu Hadi suka aneh-aneh deh sama aku. Aku tersenyum saat membaca ulang pesan yang telah kukirim. Tiara sedang mengetik. Pasti dia penasaran apa yang telah terjadi. Aneh-aneh bagaimana? Tawaku meledak. Ku biarkan saja pesan dari wanita itu. Biar dia mencari tahu sendiri. Aku yakin jika Tiara akan menghubungi Hadi. Aku kembali fokus pada laptop yang masih menyala, mengecek email yang takutnya terlewatkan. Benar saja, ada sebuah email yang baru masuk beberapa menit lalu dari salah satu perusahaan majalah yang bergerak di bidang fashion. Tergesa aku membuka dan membaca isinya, pemberitahuan untuk melakukan wawancara. Aku melonjak kegirangan, berputar-putar dengan senyum penuh kebahagiaan. Tak lama lagi aku akan sering di luar rumah. Tak ada lagi pemandangan
Yang menusuk ulu hati, aku akan disibukkan dengan aktivitas baru dan menyenangkan tentunya. Aku berhenti saat mendengar dering telepon. Kulihat sebuah panggilan dari Hadi. Tak langsung kuangkat. Aku membiarkan panggilan telepon dari lelaki tersebut. Ponsel kembali berdering. Hadi kembali menghubungi. Assalamualaikum. Kamu kirim pesan apa untuk Tiara? Kenapa kamu selalu mencari masalah sih? Aku akan menghukummu selama 1 minggu ke depan. Kamu harus mengurus dan melayaniku dengan sangat baik. Mulai dari urusan sumur, dapur, kasur, satu pun tak boleh terlewatkan. Panggilan terputus. Lelaki itu tak membiarkan aku berbicara. Hukuman? Yang benar saja. Aku menghubungi Tiara berulang kali. Wanita itu sepertinya masih sangat marah padaku. Pasti dia menambah waktu untuk tidak kembali ke rumah, sehingga lelaki itu harus menghukumku. Hukuman 1 minggu. Duh, bagaimana dengan jadwal wawancaraku? Kulihat kembali jadwal yang telah ditetapkan. Ternyata aku masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Menulis artikel maupun jurnal sudah menjadi makananku sehari-hari. Namun kali ini berbeda. Aku harus memahami tentang fashion, karena aku akan bekerja di sebuah perusahaan majalah yang bergerak di bidang fashion. Pasti segala hal yang akan tertulis ke depan tidak jauh dari hal-hal tersebut. Menyembuhkan diri mempelajari tentang perusahaan agensi tersebut membuat aku melupakan masalah yang sedang terjadi, tentang hukuman yang akan diberikan Hadi. Hari sudah sore, aku masih saja berkutat dengan laptop dan bahan-bahan wawancara yang sedang kupelajari. Pekerjaan ini harus kudapat. Aku harus lulus dan bekerja. Derap langkah ku dengar dari luar kamar. Ketukan sepatu yang menyentuh lantai terdengar kian mendekat ke arah pintu kamarku. Suara langkah kaki menghilang berganti dengan ketukan di pintu hingga beberapa kali. Nadia, siapkan air hangat. Aku mau mandi. Hadi sudah pulang. Bisa tidak sih jika memakai kata tolong di setiap ucapannya? Bukan saja memerintah, karena di rumah ini dia bukanlah bos seperti di kantor. Walaupun ia adalah seseorang kepala rumah tangga, tetapi ada sopan santun dalam berbicara sangat dibutuhkan. Nadia, kamu dengar? Aku beranjak membuka pintu kamar dengan malas. Bukankah kamu bisa melakukannya sendiri? Aku pun bersikap keras kepala. Itu adalah tugas seorang istri, bukankah itu keinginanmu? Dia masih sibuk mengulangi perkara keinginanku untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Sementara sikap Hadi lebih menjadikanku seperti seorang pembantu plus-plus. Pembantu yang mengurus segala kebutuhannya termasuk urusan ranjang. Hanya wanita lugu tak tahu apa-apa yang mau begitu. Bukan aku melawan kodrat, akan tetapi aku akan dengan ikhlas dan sukarela melakukan tugasku sebagai seorang istri, jika dia pun berlaku hal yang sama. Kamu sedang menyudutkanku. Aku istri bukan bebu, apalagi sekedar pemuas nafsu. Aku masuk dan menutup pintu kamar. Sia-sia. Tangan Hadi terlebih dahulu mengganjal agar pintu tak tertutup sempurna. Aku lelah, tak ingin berdebat. Lakukan sajalah, seru Hadi sambil menahan daun pintu. Kamu pikir cuma kamu saja yang bisa lelah? Aku juga. Sahutku masih berusaha mendorong pintu. Jangan buat aku marah, buruan. Hadi menarik tanganku menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan sebelah kiri masih memegangi daun pintu. Oke, hanya 1 minggu, karena minggu depan aku sudah mulai bekerja. Akhirnya aku mengalah dan melaksanakan perintah dari Hadi. Kerja? Bukannya kamu cuma menulis saja di rumah? Kenapa pula lelaki itu mengikutiku? Itu dulu. Kerja apa? Di mana? Bawel sekali dia. Nanti kamu juga akan tahu. Aku melenggang tak peduli. Hadi masih mengikutiku. Nadia, aku suamimu. Aku berhak tahu apapun aktivitasmu. Aku tersenyum geli dalam hati. Kenapa dia terlihat lebih cerewet beberapa hari ini? Biasanya lelaki itu tidak akan pernah peduli padaku. Boro-boro menanyakan aktivitas. Menegurku pun ogah. Aku akan bekerja di sebuah perusahaan di bagian majalah fashion, dan minggu depan aku diwawancara. Doakan saja diterima. Wah, perusahaan fashion yang sedang melejit itu? Masa? Kamu bisa memangnya? Mampu tidak? Hadi terlihat terkekeh menertawaiku. Kurasa dia memang sedang kurang sehat. Salah minum obat sepertinya. Kamu meremehkan? Kita lihat nanti. Aku kesal karena dianggap tak layak. Semakin tak sabar rasanya untuk segera diwawancara. Setelah selesai menyiapkan keperluan mandi Hadi, aku meninggalkan kamar Hadi, menuju dapur dan menyiapkan makan malam.
bergelut di dapur sambil membayangkan kira-kira bagaimana bentuk wawancara yang akan kulakukan nanti. Sembari memainkan pisau dapur untuk memotong bawang serta tomat, aku kembali mengulang hafalan tentang kisi-kisi soal yang telah kupelajari sejak siang tadi. Tempe telah kusiramkan kecap dan saus tiram. Oseng-oseng tempe telah siap dihidangkan. Tinggal menggoreng ayam yang telah kuungkep sebelumnya. Menurut Mbak Mi dulu, Hadi sangat menyukai ayam goreng crispy yang digeprek dan dibaluri dengan sambal cabai hijau. Sejak awal menikah dengannya, aku memang tahu jika lelaki itu jarang sekali makan di luar. Dia akan menyempatkan sarapan serta makan malam di rumah. Berbeda siang hari, Hadi akan memesan makanan dari kantin tempatnya bekerja. Pernah Mbak Mi memintaku untuk mengantarkan bekal makan siang Hadi yang tertinggal. Akan tetapi aku menolaknya. Lelaki itu memang pemilih makanan akibat alergi yang ia derita. Nadia, aku terkejut begitu mendengar Hadi memanggil. Hampir saja ayam telah matang dan akan kutiriskan tumpah mencium lantai. Bisa tidak sih kalau datang jangan diam-diam? Aku menggerutu. Yang datang diam-diam siapa? Kamu terlalu sibuk ngomong sendiri dari tadi. Nah iya ya, mungkin saja aku terlalu fokus sehingga tidak menyadari kehadiran Hadi. Kita liburan minggu depan? Hadi berujar pelan. Lelaki itu berdiri di dekat kulkas sambil melihat ke arahku. Minggu depan? Mana bisa? Aku mematikan kompor dan mengangkat ayam terakhir yang telah matang, meniriskan terlebih dahulu sebelum disajikan. Kenapa tidak bisa? Aku baru bilang kan, minggu depan aku ada wawancara. Pun tumben kamu mau liburan sama aku. Bagaimana Tiara? Jangan GR, ini semata-mata karena ibu. Tiara itu urusanku. Sungut lelaki itu. Ajak saja dia sekalian. Kamu mau balas dendam agar dia bisa melihat saat kamu dengan bebas bisa menggandeng tanganku di depan dia? Tanya Hadi dengan sinis. Sorry ya, aku tidak sepicik kalian. Walau apa yang dikatakan Hadi ada benarnya, tapi sungguh aku tidak sampai merencanakan sesuatu yang buruk. Aku hanya ingin membalas bagaimana hatiku teriris saat melihat keduanya sedang bermesraan di depan televisi, saling tertawa dan melempar canda. Mereka terlihat bahagia. Alhasil Hadi menyetujuinya. Lelaki itu setuju jika agenda liburan diubah. Aku akan mengabari secepatnya lah. Sekarang kamu temani aku makan. Aku mengembuskan nafas berat. Lelaki ini suka sekali memerintah. Beberapa saat kulihat piring milik Hadi masih dalam posisi terlungkup. Sendok dan garpu di sisi kiri kanan piring berwarna marun belum juga disentuhnya. Kamu ingin makan atau tidak sih? Tanyaku setengah emosi. Makan. Lalu tunggu apa lagi? Aku masih ada urusan lain. Banyak yang harus kupelajari. Nasinya kamu yang ambilkan. Tuhan, apa sih sebenarnya mau lelaki yang duduk di depanku sekarang? Dia terlihat sangat menyebalkan. Besok minta istri mudamu itu pulang, ujarku sambil menyodorkan nasi. Kamu juga istriku? Iya, istri yang tadi anggap. Kami makan dalam diam, hanya dentingan sendok serta garpu saat menyentuh piring. Kami sibuk dengan makanan serta pikiran masing-masing. Sesekali kulirik lelaki itu yang sedang melahap ayam goreng geprek buatanku. Tak tanggung-tanggung, Hadi menambahkan sambal hijau berulang kali. Dia sampai keringatan menikmati makanan malamnya. Kutuangkan air minum ke dalam gelasnya yang tersisa setengah. Kamu mau bunuh aku? Aku mengernyitkan kening. Sambalnya top. Aku kekenyangan, ulangnya sambil bersandar di kursi. Aku hanya tersenyum tipis meski tak bisa dipungkiri jika hatiku tertawa lebar mendengar pujian dari lelaki aneh itu. Hadi! Dari arah belakangku tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Aku pun menoleh dan melihat Tiara berdiri di ambang gerbang dapur. Wanita itu menatap ke arah kami dengan tatapan tak percaya. Hadi? Kalian sedang apa? Suara Tiara terdengar menginterogasi. Hadi terlihat kikuk dan menghentikan suapannya. Aku mencoba mencuri kesempatan untuk memperhatikan mereka berdua. Sayang sudah pulang. Hadi beranjak dari duduknya. Dia berusaha mendekat ke arah Tiara. Wanita itu terlihat menekuk wajah serta mulut sedikit dimajukan. Matanya menatap kesal ke arah Hadi. Bukannya jemput aku, malah berduaan sama dia. Wah, dia cemburu. Ini kesempatan emasku untuk membuat Tiara semakin menggerutu. Duh, maaf, tapi Hadi juga suamiku kok.
selama kamu tidak di rumah, kami memang menjadi lebih dekat. Hadi mendelik tajam ke arahku, sementara aku sengaja melebarkan senyuman. Toh aku tidak berbohong, memang semenjak Tiara tidak berada di rumah, kulihat Hadi sedikit lebih baik padaku. Ya, tapi tak apalah. Meski sedikit. Tiara menyipitkan matanya pada Hadi, lelaki itu mengelus bahu istri mudanya. Nadia juga istriku sayang, kurasa tak ada salahnya jika aku juga sedikit lebih hangat padanya. Benarkah itu Hadi? Ya Tuhan, apa yang sedang merasukinya? Kenapa lelaki itu begitu manis hari ini? Tiara melihat tak suka ke arahku, namun lagi-lagi aku memperlihatkan kederetan gigi padanya sambil menaikkan sebelah alis. Wanita itu membuang muka. Aku mau ke kamar. Tiara membalikkan badan dan berjalan ke arah kamar. Kulihat wanita berpostur tinggi itu menghentak-hentakan kakinya saat berjalan, persis seperti anak kecil yang sedang merajuk. Hadi berdecak sambil menggelengkan kepala. Dia berlalu mengikuti Tiara dan meninggalkanku sendirian. Tak apa, kalimat yang dilontarkan tadi sudah cukup membuat hatiku berbunga. Kabar bahagia ini harus segera diketahui oleh Hanin. Setelah membereskan meja makan serta piring kotor sisa makanan, aku melangkah menuju kamar. Jarak yang berdekatan membuatku bisa mendengar apa saja yang sedang mereka bicarakan. Karena Tiara memang berbicara dengan nada yang besar, aku juga bisa mendengar saat Hadi berusaha menenangkan istri barunya itu. Kamu rupanya sama sekali tidak merasa kehilangan walau aku pergi. Kamu salah sayang, aku rindu kamu, sungguh. Sepertinya wanita itu sedang memulai drama. Aku semakin menempelkan telinga di daun pintu kamar mereka. Terus kenapa kamu bisa lebih baik padanya sekarang? Aku sedang berusaha mendekatinya, berbicara pelan-pelan agar ia bisa merayu ibu agar membatalkan rencana liburan. Mana mungkin aku bisa berliburan tanpamu sayang. Ya Tuhan, Hadi jahat sekali kamu. Baru saja hatiku dibuat melayang, tapi tak lama kemudian kembali terhempas ke dasar samudera paling dalam. Ternyata dia sedang bermain-main denganku. Baik, aku akan merencanakan hal baru yang tidak akan bisa kalian elak. Aku harus segera mengatur rencana liburan kami. Tak perlu menunggu setelah wawancara selesai. Aku bisa membawa laptop nanti dan belajar sembari liburan. Hal utama yang paling penting adalah wanita itu harus ikut tanpa terkecuali. Tak lagi terdengar suara percakapan. Entah kenapa aku masih bertahan di depan pintu. Suasana yang sepi membuat suara apa saja dengan mudah tertangkap di telinga. Demikian pula dengan suara Hadi dan Tiara. Perdebatan ringan berubah menjadi suara-suara yang membuat bulu kuduku bergidik. Mendengar desahan manja dari Tiara membuatku terbayang bagaimana perlakuan kasar Hadi beberapa malam lalu. Aku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Mataku memanas. Bodohnya aku, untuk apa aku berdiri di sini? Kenapa tidak berdiam diri di kamar sejak tadi? Namun untung aku mendengar obrolan mereka, sehingga aku tahu bagaimana harus bersikapnya ke depan. Makin lama irama suara Tiara dari dalam kamar semakin cepat. Aku muak dan memilih masuk ke kamarku, membanting pintu lalu menguncinya. Aku benci berada di posisi ini. Untung saja Hanin belum tahu tentang kebahagiaanku yang sedikit membuncah tadi. Belum terlalu larut aku berniat menghubungi ibu mertua. Bu, kita liburan besok lusa. Ke Bali saja ya bu. Jangan khawatir, aku dan Hadi akan mengurus semuanya. Aku berucap berapi-api saat sambungan telepon terhubung. Ibu juga mau hubungin Hadi tadi. Kamu sudah terlebih dulu menghubungi. Aku tersenyum mendengar jawaban ibu. Wanita itu akan selalu mengiyakan permintaanku. Bu, boleh ya kalau aku ajak Tiara? Tiara? Iya bu, temanku yang ketemu sama ibu tempo hari di restoran seafood. Dia sedang ada masalah dengan orang tuanya. Oh, dia. Kalau diajak apa nanti tidak mengganggu kamu dan Hadi? Aku terkekeh mendengar pertanyaan ibu. Ya enggak lah bu, dia kan sudah besar, tidak merepotkan. Nadia, bukan itu. Kalian kan mau bulan madu. Nanti akan mengganggu bulan madu kalian jika ada orang lain yang ikut. Ibu masih keberatan. Aku harus bisa mendapat izin ibu untuk membawa serta Tiara. Karena jika izin dari ibu sudah turun, biasanya Hadi tak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia mengganggu nanti aku paketkan dia ke rumahnya bu. Jawabku mencoba bercanda. Terdengar tawa ibu berderai di seberang sana. Mendengarkan tawa wanita itu aku jadi merasa bersalah karena telah membohonginya hingga sejauh ini. Namun di sisi lain aku tidak mungkin memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada wanita berhati mulia itu. Dibandingkan Hadi, ibu sangat jauh berbeda dengan anaknya.
Jangan lupa ajak umimu, ibu sudah sangat rindu mau ketemu. Siap bu. Kuletakkan tangan kanan di pinggir pelipis seperti seseorang yang sedang memberikan hormat. Meski ibu tak melihatnya, tapi aku senang. Setelah panggilan telepon kuputuskan, aku kembali menghubungi Umi agar bersiap-siap untuk ikut liburan bersama kami. Setelah berbicara beberapa menit, wanita yang telah melahirkanku itu pun menyanggupi ajakanku. Semuanya sudah beres. Besok aku akan memberitahukan Hadi dan Tiara. Kita akan bersenang-senang sayang. Pagi harinya aku sedang menyiapkan sarapan untuk kami bertiga. Meski hatiku sedang tidak baik-baik saja, tapi aku bisa menyimpan dan menggantikan dengan segaris senyuman, agar aku tetap terlihat baik-baik saja di depan dua makhluk licik itu. Aroma roti bakar yang sedang kuolesi selai coklat menggelitik bulu hidung. 3 cangkir teh panas telah kusiapkan juga sebagai pelengkap sarapan kami. Setelah semua tertata dengan baik, aku menunggu ke arah kamar Hadi. Mereka belum terlihat keluar kamar sejak aku di dapur tadi. Hadi, Tiara, sarapan sudah siap. Beberapa detik tak ada jawaban. Aku mengulangi hal yang sama, memanggil mereka sambil mengetuk pintu kamar. Hingga ketiga kalinya baru terdengar jawaban dari dalam. Ya, tunggu kami di sana. Itu adalah suara Hadi, sang pecundang. Aku berbalik badan dan mengikuti arahan untuk kembali ke meja makan. Menunggu hingga beberapa menit bukan berarti kesabaranku habis. Benar saja, tak lama mereka muncul dalam kondisi yang membuat hati semakin teriris. Melihat Tiara masih memakai handuk berwarna putih membaluti rambutnya. Begitu juga Hadi. Sisiran rapi bukan berarti aku tak tahu jika dia baru saja selesai berkeramas. Loh, kamu belum siap-siap ke kantor? Tanyaku saat menyadari jika Hadi hanya mengenakan kaos oblong serta celana pendek. Siang saja. Pagi ini tidak terkejar lagi. Ini saja kalau tidak kamu gedor-gedor pintu, kami juga belum bangun. Apakah aktivitas semalam begitu mengesankan sehingga membuat kesulitan bangun pagi? Aku menepis pikiranku. Kamu sih minta tambah terus. Baru juga beberapa hari tidak diservis sayang. Aku berdeham mendengar kalimat Tiara. Kusibukkan diri berpura-pura menggeserkan cangkir teh saat Hadi melihat ke arahku. Tak tahu kenapa pipiku tiba-tiba memanas mendengar kata-kata Tiara. Kemudian kami pun tak saling bicara. Masing-masing sibuk dengan beberapa potong roti serta secangkir teh panas. Saat milikku sudah tersisa sedikit, aku pun memulai bicara. Besok kita liburan ke Bali. Hari ini kita berdua akan mengurus tiket pesawat. Oh ya Tiara, kamu juga ikut ke Bali. Ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat mereka tersedak secara bersamaan. Romantis sekali saat melihat mereka tersedak secara bersamaan itu. Tapi rencananya setelah kamu selesai wawancara? Tanya Hadi. Nggak jadi. Aku sudah menghubungi ibu juga Umi. Mereka sudah berkemas untuk keberangkatan besok. Tiara membanting sendok ke piringnya yang masih tersisa nasi. Suara bertending membuat aku tertawa dalam hati. Aku tidak mau ikut, titik. Seru wanita itu tajam. Ia mendelik ke arahku. Terserah, bukan urusanku sih, ujarku sambil menjepit ke arahnya. Menghadapi wanita itu sebenarnya membuatku sakit kepala. Namun aku tidak mau mengalah begitu saja. Bagaimanapun aku adalah istri pertama dan diketahui oleh keluarga besar. Posisiku dengan Tiara tidak sama. Meski sama-sama menyandang status sebagai istri dari laki-laki yang sama, akan tetapi aku tetap lebih unggul daripada dia. Sebelum Hadi berani memperkenalkan wanita itu secara terang-terangan, statusnya tetaplah sebagai wanita simpanan. Sudah, kamu tidak perlu ikut sayang. Tunggu saja aku di sini. Nanti aku akan bawa kamu liburan hanya kita berdua. Beneran ya sayang? Rengek wanita itu sok manja. Perutku dibikin mual oleh tingkahnya. Dada bergemuruh melihat kelakuan mereka di depanku. Hadi mengelap bibir Tiara yang sedikit berminyak akibat nasi goreng buatanku. Tak pernah lelaki itu bersikap baik padaku. Aku tak paham kenapa Hadi sebegitu tak sukanya padaku. Jika dia ingin menyalahkan, orang pertama yang harus disalahkan adalah para orang tua. Untuk apa menjodohkan dan memaksa kami menikah? Sudah siap? Yuk berangkat. Aku seolah menulikan telinga agar tidak mendengar percakapan mereka. Tiket biar diurus oleh Helmi. Ya, Helmi adalah asisten pribadi kepercayaan Hadi. Rencana untuk pergi berdua saja dengan Hadi gagal lagi. Lelaki itu menggandeng tangan Tiara berlalu dari meja makan. Sepeninggal mereka, aku melempar tisu yang telah kuremas-remas.
Sudah bisa kutebak kegiatan apa yang akan mereka lakukan berhubung Hadi sedang meliburkan diri. Tak kupedulikan meja makan yang masih berantakan. Aku beranjak dari sana menuju kamar. Mereka pikir aku kacung yang selalu sedia membereskan semua. Lalu tugas mereka hanyalah menghabiskan waktu berdua. Sesampainya di kamar, tak ingin diganggu, aku mengunci pintu dari dalam kamar. Menenggelamkan wajah ke dalam bantal, kemudian menekan sekuat-kuatnya agar isaku tak didengar oleh siapapun. Aku merasa tidak dianggap. Hadi memperlakukanku dengan sangat tidak baik. Lelaki itu tidak pernah berlaku adil. Setelah merasa sedikit baikan, aku beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kurai handuk kecil untuk mengeringkan wajah. Terasa sedikit lebih segar. Ingin melupakan kegalauan, aku beranjak ke depan laptop yang terletak di atas meja rendah. Posisinya di pinggir dinding sehingga aku bisa bersandar saat sedang berkutat di depan benda tersebut. Kusibukkan diri dengan membuka beberapa halaman website tentang cara Jitu menjawab pertanyaan saat diwawancara, membaca-baca jawaban tersebut dan memodifikasinya dengan jawaban versiku sendiri. Suasana hening, tak ada kegaduhan. Komplek perumahan yang kutinggali memang jauh dari kebisingan kota. Begitu juga dengan tetangga. Pagar-pagar yang tinggi menjulang menyembunyikan segala aktivitas dari luar. Masing-masing tak saling ngurus dan peduli. Geli, aduh. Ku dengar suara dari luar kamar diselingi cekikikan. Sini gemes. Itu suara Hadi. Mereka pasti di sofa depan televisi. Tempat favorit untuk memperlihatkan keromantisan tak tahu diri pada aku. Biasanya mereka akan menyalakan televisi atau memutar musik-musik romantis. Mereka bukan menonton televisi, melainkan televisi yang menonton aksi-aksi mereka. Jika sudah begitu, aku akan mengunci diri seharian di kamar. Toh aku tidak akan kelaparan. Di kamar sengaja kusediakan cemilan serta minuman sebagai pengganjal lapar. Suara Tiara terdengar semakin menantang. Sempat kukira jika dia memang sengaja melakukan semuanya untuk membuatku cemburu dan marah. Apalagi posisi televisi serta sofa tak jauh dari kamarku. Kenapa harus tempat itu yang dipilih, sementara banyak tempat lain yang lebih baik? Contoh saja seperti gazebo pinggir kolam renang. Mereka bisa memadu kasih di sana tanpa khawatir akan terpergok olehku. Yang menyebalkan, saat aku tanpa sengaja berpapasan dengan mereka, bukannya menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan, malah melanjutkannya. Pernah beberapa kali aku memergoki mereka sedang bercumbu. Aku berdehem dan tanpa sengaja menghentikan langkah. Mataku terpaku ke arah Hadi dan wanita barunya. Kulihat Hadi menarik diri berusaha melepaskan pelukan Tiara. Akan tetapi wanita itu semakin mengeratkan pelukannya. Tak ada cara lain. Aku segera berjalan melalui mereka dan mencoba untuk bersikap biasa saja. Sayang, sakit, jangan digigit. Suara Tiara menjerit manja. Aku mengambil earphone dan menyumpalnya di telinga. Ya, begini lebih baiklah daripada mendengar rintihan nenek sihir di luar kamar. Awas kamu Tiara, aku akan membuat kamu kepanasan. Tunggu saja. Ku matikan laptop dan beralih ke ranjang. Sama sekali tak lagi semangat untuk melanjutkan bacaan online. Lagu yang kuputar di ponsel mengalun merdu di telinga. Meski mata terkantuk, tapi tak ada niat untuk melepas earphone. Guncangan di tubuhku semakin kuat terasa. Aku kaget dan secepat kilat membuka mata. Hadi? Pekikku. Lelaki itu menjulur rantangan dan melepaskan benda mungil yang masih terpasang di telingaku. Aku merinding saat jemari Hadi tak sengaja menyentuh daun telinga. Oh, pantas dari tadi ku panggil kamu gak jawab. Hadi menatapku dingin. Dadaku semakin berdebar tak menentu ditambah posisi lelaki itu yang berada tepat di tepi ranjang. Hadi duduk di sampingku. Gegas aku menggeserkan badan, tak ingin deburan ombak di dasar hatiku terdengar olehnya. Kamu belum sholat maghrib. Setelah itu siapkan menu makan malam kita. Loh, kenapa aku lagi? Kamu kan masih punya istri yang satu lagi. Kenapa aku harus mengurus kalian berdua? Aku mencercanya panjang lebar. Jelas saja aku tidak senang. Hadi mengerlingkan matanya. Mulut lelaki itu terbuka siap menjawab. Namun dia kalah cepat dengan pertanyaanku selanjutnya. Hal yang paling penting adalah kenapa kamu bisa masuk sedangkan pintu terkunci dari dalam? Lelaki itu menarik nafas dan bangkit berdiri. Pertanyaan mana dulu yang harus kujawab? Tanyanya dengan tegas. Semuanya. Seruku sambil menarik selimut dan menutupi rambut yang ternyata tergerai. Kemudian aku mundur hingga beradu dengan dinding. Aku tidak mau Hadi kembali melihatku dalam kondisi tak berjilbab. Kamu masih punya utang tugas melayaniku.
Itu kan perjanjian kita. Tiara juga selalu melayaniku. Tapi bukan urusan perut, melainkan bawa perut. Kenapa aku bisa masuk? Lah ini kan rumahku. Aku berhak menduplikasi semua kunci rumah ini. Benar tidak? Aku mencepik kesal dan beranjak turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Oke, aku akan menyiapkan menu makan malam. Kamu dan istri mudamu tunggu saja di luar. Perintahku tanpa menoleh ke arahnya. Kemudian aku berlalu ke kamar mandi dan menutup pintu dengan kasar. Aku mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian berwudu, hampir saja maghribku terbang jika Hadi tak datang membangunkan. Ya, di satu sisi aku berterima kasih pada lelaki itulah. Setelah selesai menunaikan sholat, aku mengambil ponsel dan berniat membuat sebuah status di aplikasi berwarna biru. Terima kasih sayang, kamu memang suami yang sangat pengertian. Love you. Tak lupa sebuah emoticon kiss plus love ku sertakan di sana. Klik, kirim, done. Ponselku tak hentinya berbunyi setelah status Facebook ku posting. No foto, hoax. Mana nih fotonya sama Hadi? Caption mulu, fotonya mana? Berbagai macam komentar masuk di kolom komentar statusku tadi. Tak perlu waktu lama, sekedar caption dan foto pun status yang baru saja muncul di beranda sudah mendulang ratusan like. Aku tersenyum sambil membaca komentar-komentar mereka. Ini baru permulaan. Tunggu saja besok. Aku membatin. Setelah menutup laptop, ku masukkan benda tipis berwarna putih tersebut ke dalam tas. Aku berencana akan membawa serta benda tersebut ke Bali. Ditambah sebuah koper berukuran sedang berisi pakaian serta perlengkapanku di tempat liburan nanti. Semuanya sudah beres. Aku berdiri sambil melihat ke arah barang-barang yang telah ku persiapkan sambil tersenyum meriang. Kamu ngapain senyum-senyum sendiri? Suara Hadi mengagetkanku. Aku memicingkan mata ke arahnya dengan kesal. Hei, kamu itu bisa tidak sih ketuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar orang? Ya terserah aku lah. Ini kan rumahku. Walaupun rumahmu, tapi ini kamarku. Aku memang tidak bisa menerapkan saran Hanin agar bersikap lembut terhadap Hadi. Terlebih sejak malam itu, saat dia merenggut semuanya dengan paksa. Walaupun aku adalah istrinya, seharusnya dia melakukannya dengan baik, bukan menyisakan sakit di tubuh serta perasaanku. Aku tetap tuan rumah di sini. Serunya terkesan datar tapi menyimpan kesombongan. Aku membalikkan badan tak lagi menghiraukan lelaki itu. Kamu masih punya tugas menyiapkan makan malam. Aku tunggu. Aku masih sibuk beres-beres untuk keberangkatan besok. Minta Tiara untuk menyiapkannya. Atau bisa pesan online kan? Masih sempat beres-beresnya nanti. Aku mau makanan yang kamu siapkan. Lah, ini orang kerasukan apa? Jadi dipersulit jika bisa dipermudah. Minta tolong istri barumu itu. Aku sedang sibuk. Sama sekali aku tidak melihat ke arah Hadi. Pura-pura aku buka lemari dan memilah baju. Padahal semuanya sudah selesai kupersiapkan. Tapi aku enggan untuk melayaninya kali ini. Hadi, kamu di mana? Terdengar suara Tiara berteriak dari luar kamar. Akhir-akhir ini wanita itu memang suka sekali berteriak. Baik itu teriakan yang membuat bulu kuduku meremang atau teriakan tak jelas yang tiba-tiba ia lakukan. Itu, nenek sihirmu memanggil. Aku mengerlingkan mata ke arah Hadi. Lelaki itu masih sempat menatapku. Kemudian berlalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kamu dari kamar Nadia? Ngapain? Jelas sekali aku bisa menangkap pertanyaan bernada kesal yang dilontarkan Tiara pada Hadi. Aku meminta dia untuk menyiapkan makan malam kita, sayang. Pasti lelaki itu membujuk rayu wanita itu kembali. Aku sudah bisa menghafal bagaimana kebiasaan yang dilakukan lelaki itu. Kenapa harus dia? Aku juga bisa. Apa kamu sekarang makin lengket saja sama dia? Ayo jujur. Suara Nadia kembali meninggi. Kenapa harus bertengkar di depan pintu kamarku? Dekat gimana? Cuma minta disiapkan makan malam saja. Apa salah toh? Kan dia masih punya utang padaku. Utang-utang, lupakan utang kan. Kalau dengan utang itu bikin kalian makin dekat. Beda sekali. Siapa pula yang makin dengan Hadi? Makin rusuh iya. Sudah, pusing kalau kamu mepret terus. Yuk, aku bantu siapkan makan malam kita. Gak mau. Kamu harus hapus dulu segala utang piutang sama dia. Tiara masih memberontak. Tak tahan aku pun membuka pintu kamar.
Kalau mau bahas urusan rumah tangga kalian, jangan di depan kamarku, berisik. Kemudian aku menutup pintu dan kembali mendekam di dalam, memesan makanan dari aplikasi online untuk pengganjal perut malam ini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.